di sebuah kota pesisir yang terkenal akan taman-tamannya yang indah dan lautnya yang menenangkan. Hiduplah seorang wanita muda bernama Livia. Usianya baru 25 tahun, namun kehidupannya telah dipenuhi dengan kemewahan yang hanya bisa diimpikan banyak orang. Ia adalah pewaris tunggal dari keluarga konglomerat ternama yang bergerak di bidang properti dan kesehatan. Kecerdasannya seimbang dengan kecantikannya, sikapnya anggun, namun dikenal dingin dan sulit didekati. Di balik segala kemewahan itu, Livia menyimpan luka terdalam dalam hidupnya. Sang ibu yang terbaring lumpuh akibat stroke selama bertahun-tahun. Sejak ibunya kehilangan fungsi tubuhnya, dunia Livia pun berubah. Ia yang dahulu sibuk dengan pesta, bisnis, dan kehidupan sosial kelas atas, kini menghabiskan sebagian besar waktunya di taman dekat pantai, mendorong kursi roda sang ibu. Taman itu menjadi tempat persembunyian, sekaligus ruang perenungan bagi Livia. Di sana, di antara debur ombak dan angin asin laut, ia menumpahkan kelelahan batinnya, kemarahan pada nasib, sekaligus harapan yang nyaris padam. Di sisi lain, kehidupan hiduplah seorang pria bernama Damar. Usianya 40 tahun. Tubuhnya tinggi namun kurus, pakaiannya sederhana hingga tampak lusuh. Ia tinggal di rumah kecil, di pinggiran kota, dan bertahan hidup dari pekerjaan lepas yang tidak menentu. Tak ada yang tahu banyak tentang masa lalunya. Yang terlihat hanya sorot matanya yang tenang, langkahnya yang mantap, dan sikapnya yang selalu menunduk pada dunia yang terlalu sering mengabaikannya. Takdir mempertemukan dua dunia yang bertolak belakang. Itu di taman dekat pantai, tempat di mana keajaiban, cinta, dan perubahan besar akan dimulai. Setiap pagi, Livia datang dengan mobil mewahnya ke taman dekat pantai. Sopir pribadi membantunya menurunkan kursi roda. Namun setelah itu, ia selalu memilih mendorongnya sendiri. Di hadapan orang banyak, itu tampak seperti bentuk kasih sayang seorang anak pada ibunya. Namun jauh di dalam dirinya, saat tangan Livia menggenggam pegangan kursi roda itu, ada perasaan bersalah yang tak pernah pergi. Ia merasa dunia sudah memberinya segalanya, tetapi merenggut satu hal yang paling berarti dalam hidupnya. Ibu Livia dulunya adalah seorang wanita yang kuat, lembut, dan penuh tawa. Stroke yang menyerangnya tidak hanya melumpuhkan tubuhnya, tetapi juga mematahkan semangat seluruh keluarga. Ayah Livia telah lama meninggal dalam kecelakaan, menjadikannya satu-satunya sandaran hidup sang ibu. Kini peran itu terbalik. Livia menjadi pelindung, perawat, sekaligus tembok terakhir yang tersisa. Berbagai dokter telah dipanggil dari dalam dan luar negeri. Rumah sakit swasta terbaik telah dicoba. Terapi, obat, teknologi, bahkan pengobatan alternatif mahal tak pernah absen dari hidup mereka. Namun hasilnya nihil. Tubuh sang ibu tetap membisu. Kaki yang dulu melangkah, kini membatu. Tangan yang dulu memeluk, kini kaku. Suara yang dulu memanggil namanya, kini terperangkap dalam diam. Di taman itu, Livia selalu berjalan melewati jalur yang sama. Pohon-pohon palem, bunga warna-warni, bangku kayu yang menghadap ke laut, dan jalan setapak yang dihiasi kerikil putih. Semuanya indah. Hampir terlalu indah untuk menampung kesedihan yang ia bawa. Hari itu tampak serupa dengan hari-hari Yonglin. Langit biru, angin lembut, suara camar melayang di udara. Hingga langkah Livia terhenti pada satu sosok yang duduk di ujung taman, di bawah pohon tua, yang akarnya menjalar seperti urat kehidupan. Sosok itu tidak mencolok, tetapi entah mengapa, keberadaannya terasa kuat. Ia adalah Damar. Pria itu tengah memejamkan mata, seolah menyatu dengan alam. Tangannya terbuka di atas lutut, wajahnya menengadah ke langit, dan tubuhnya diam tanpa gelisah. Waktu seakan berhenti di sekelilingnya. Livia yang biasanya tak peduli pada siapapun, mendadak merasa terusik. Seakan ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan rapuh yang selama ini ia pertahankan. Sejak hari itu, keberadaan pria itu seperti bayangan yang tak bisa diabaikan. Livia melihatnya lagi, dan lagi, di tempat yang sama. Ia tidak meminta-minta, tidak mengganggu, tidak menatap berlebihan. Ia hanya ada, diam, seperti bagian dari taman itu sendiri. Tanpa disadari, Livia, sebuah pintu baru mulai terbuka dalam hidupnya, pintu menuju sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sore itu, matahari perlahan turun ke garis laut, menciptakan semburat jingga keemasan yang membalut taman dalam nuansa sendu. Livia kembali mendorong kursi roda ibunya di jalur favorit mereka, namun kali ini perasaannya lebih berat dari biasanya. Ada tekanan aneh di dadanya, seolah badai akan datang di tengah ketenangan. Damar berdiri tidak jauh dari mereka kali ini. Tidak duduk, tidak mengedip, hanya memandang dengan tenang pada sosok wanita tua yang terdiam di kursi roda. Dalam tatapan itu, tidak ada rasa ibah, tidak pula kekasaran, hanya keheningan yang begitu dalam. Seperti seseorang yang sedang memahami bahasa yang tidak terdengar oleh dunia.
Livia merasakan kehadiran itu, dan emosinya yang terpendam bertahun-tahun tiba-tiba meledak. Segala kelelahan, kemarahan, dan keputusasaan yang dipendam berubah menjadi luapan amarah yang membara. Pandangan mata itu terasa seperti penghinaan baginya. Dunia telah mempermainkannya terlalu lama, dan kini seorang pria asing dengan pakaian lusuh berani menatap ibunya, seolah memahami apa yang bahkan dokter terampil pun tidak sanggup selesaikan. Di dalam hatinya muncul satu dorongan nekat, sebuah sumpah yang lahir dari keputusasaan, tapi terbungkus kesombongan dan luka. Sebuah janji yang bahkan tidak sempat ia pikirkan matang-matang, namun telah mengikat nasib dua jiwa dalam satu momen yang tak bisa ditarik kembali. Damar tidak gentar. Ia berlutut di hadapan sang ibu dengan ketenangan yang nyaris suci. Tangannya menyentuh kaki lemah itu dengan kelembutan seorang anak menyentuh sesuatu yang rapuh. Udara terasa menegang, angin seakan menahan napasnya. Burung-burung di kejauhan terdiam sejenak. Perubahan itu terjadi perlahan. Jemari tua yang kaku mulai bergetar. Kaki yang selama bertahun-tahun tak berdaya mulai memberikan respons samar. Tubuh yang mati suri dalam keputusasaan seakan terbangun dari tidur panjangnya. Dan kemudian, sesuatu yang mustahil terjadi, sang ibu mampu berdiri walau masih gemetar. Orang-orang di sekitar taman terpaku. Sebagian terisak, sebagian menutup mulut tak percaya, sebagian lain berlutut dalam keharuan. Dunia yang selama ini membisu, kini dipenuhi oleh keajaiban. Livia berdiri membeku. Kekayaan, pendidikan, koneksi, dan kekuasaan yang selama ini ia banggakan runtuh dalam satu detik. Matanya memandang sosok pria lusuh itu bukan lagi sebagai orang rendahan, melainkan sebagai teka-teki hidup yang tidak bisa ia beli, tidak bisa ia kendalikan. Dan yang lebih menakutkan dari keajaiban itu sendiri adalah satu kenyataan. Ia telah mengucapkan janji pada takdirnya sendiri. Berita tentang keajaiban di taman menyebar cepat. Media mencoba mendekat, namun keluarga Livia menutup rapat segala akses. Mereka menyebutnya sebagai kesembuhan yang tertunda, sebuah mukjizat medis yang belum dapat dijelaskan. Para dokter pun terheran-heran, namun tak satu pun memiliki jawaban pasti. Sementara itu, Damar menghilang dari taman. Seolah setelah menyelesaikan satu tugasnya, ia kembali melebur dalam kehidupan sederhana yang bahkan tidak tercatat oleh dunia. Namun bagi Livia, kehadiran pria itu justru semakin nyata dalam pikirannya. Setiap langkah, setiap napas, setiap detik, ingatannya tertambat pada momen itu. Janji yang ia ucapkan telah terlanjur terlempar ke alam semesta 2024 hari demi hari berlalu, dan sang ibu menunjukkan kemajuan. Meski belum sepenuhnya pulih, kemampuannya untuk berdiri dan melangkah perlahan menjadi bukti nyata bahwa kejadian itu bukan halusinasi. Dengan setiap kemajuan itu, tekanan pada Livia semakin besar. Akal sehatnya berontak, harga dirinya menolak, status sosialnya memberontak, masa depannya yang telah disusun rapi seakan tercoreng oleh sumpah yang dilontarkan dalam satu ledakan emosi. Namun di sisi lain, bagian terdalam dari jiwanya mulai memahami sesuatu yang belum pernah ia kenal. Rasa tunduk pada kekuatan yang lebih besar daripada logika. Akhirnya, di bawah tekanan batin yang luar biasa, Livia memutuskan untuk menepati janjinya. Pernikahan itu sederhana, jauh dari kemewahan yang seharusnya mengiringi seorang pewaris besar. Tidak ada pesta besar, tidak ada selebriti, tidak ada kemegahan istana. Yang ada hanya keheningan, tatapan penasaran, dan bisikan-bisikan sinis dari kalangan elit yang tidak memahami keputusan itu. Damar tetap tenang, tidak berubah, tidak meminta lebih, tidak menunjukkan kemenangan apapun. Ia berdiri di samping Livia bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pria yang pasrah pada garis hidupnya. Dan di sanalah di awal dari pernikahan yang dianggap mustahil oleh dunia. Sesuatu yang jauh lebih besar mulai tumbuh diam-diam, sebuah benih cinta yang lahir bukan dari nafsu atau harta, melainkan dari keajaiban, ketulusan, dan kerendahan hati. Tanpa mereka sadari, perjalanan cinta yang paling berbahaya sekaligus paling indah baru saja dimulai. Pernikahan itu tidak membawa ketenangan bagi Livia. Justru sebaliknya, hidupnya berubah menjadi panggung penghakiman. Setiap langkahnya diperhatikan, setiap keputusan dipertanyakan. Setiap gerak-geriknya menjadi bahan bisik-bisik di kalangan sosialita dan rekan bisnis keluarga. Para kolega ayahnya mempertanyakan kewarasannya. Sahabat-sahabat lamanya menjauh. Seakan Livia telah turun dari tahtanya hanya karena memilih pria yang tidak pantas menurut standar mereka. Namun yang paling mengusiknya bukanlah manusia-manusia penuh prasangka itu, melainkan seorang pria bernama Damar yang kini menjadi suaminya. Di rumah besar yang mulai terasa asing, Damar hidup dalam kesunyian yang sama seperti di taman itu dulu. Ia tidak menuntut, tidak memanfaatkan kekayaan, tidak pula mencoba mengubah gaya hidupnya.
Ia memilih tinggal di kamar kecil di sisi timur bangunan megah itu. Sebuah ruang sederhana yang nyaris kosong. Kesederhanaannya membuat keberadaan Livia terasa semakin mencolok. Seolah mereka berasal dari dua dunia yang tak seharusnya bersinggungan. Namun, ada sesuatu yang mengganggu lebih dari sekadar jurang status sosial. Masa lalu Damar. Tidak ada catatan jelas tentang dirinya. Tak ada keluarga yang pernah muncul. Tak ada riwayat kerja tetap. Ia seperti manusia, tanpa akar. Bayangan kelam mengelilinginya, membuat Livia diliputi kecurigaan bercampur rasa penasaran yang dalam. Sorot matanya terkadang menyimpan sesuatu yang berat, seperti seseorang yang membawa dosa atau luka yang terlalu lama dipendam. Pada suatu malam ketika angin laut membawa aroma garam, hingga ke jendela luhur rumah itu, Livia melihat Damar diam di halaman belakang, menatap bulan dengan kesedihan yang tak bisa disembunyikan lagi. Di sanalah pertama kali ia menyadari sesuatu penting. Pria itu bukan orang biasa. Beban di pundaknya terlalu berat untuk seorang pengembara sederhana. Ia bukan sekadar orang yang datang membawa mukjizat. Ia adalah seseorang yang sedang menebus sesuatu. Perlahan kehidupan di dalam rumah itu berubah tanpa disadari siapapun. Sang ibu kini mampu berjalan dengan bantuan. Senyum yang telah lama hilang mulai kembali hadir. Cahaya kehidupan kembali menyentuh wajah yang dulu membeku dalam penderitaan. Setiap tawa kecil menjadi penawar luka yang selama ini menggerogoti hati Livia. Di balik kebahagiaan itu, ada satu kenyataan yang perlahan tumbuh di dalam diri Livia, sebuah perasaan yang tak pernah ia rencanakan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Damar. Cara pria itu menyiram tanaman setiap pagi, dengan penuh kesabaran. Cara ia berjalan pelan, agar tidak mengganggu ketenangan rumah. Cara ia selalu menjaga jarak, seolah takut menyentuh kehidupan Livia yang rapuh. Dari Kehong, pria itu tampak seperti penjaga sunyi yang rela menyingkirkan dirinya, demi ketenangan orang lain, dan di sanalah sesuatu mulai retak pada dinding kesombongan Livia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mempertanyakan dunia yang selama ini ia yakini benar, bahwa kekayaan bukanlah segalanya, bahwa gelar bukan penentu nilai seseorang, bahwa keheningan pria itu jauh lebih berharga daripada ribuan janji manis para pria berjas mahal yang pernah mendekatinya. Namun harga dirinya berperang melawan perasaan itu. Ia menolak mengakui getaran halus yang muncul setiap kali ia tanpa sengaja berada di dekat Damar. Ia membenci dirinya sendiri karena mulai nyaman pada sosok yang dahulu ia hina, dengan sumpah dan amarah di dalam dirinya. Terjadi perang yang lebih besar dari apapun yang pernah ia hadapi di dunia bisnis. Perang antara ego dan hati. Suatu hari seorang wanita tua datang ke gerbang rumah Livia. Penampilannya sederhana, tetapi sorot matanya penuh kesan masa lalu yang panjang. Kedatangannya tidak tercatat dalam jadwal apapun, namun penjaga membiarkannya masuk, seolah ada kekuatan tak terlihat yang membuka jalan untuknya. Wanita itu tidak mencari Livia, ia mencari Damar dari balik jendela. Livia melihat Damar berubah, tubuh pria itu menegang, wajahnya memucat, dan matanya menyimpan kepanikan yang berusaha keras ia sembunyikan. Pemandangan itu mengguncang naluri Livia. Sesuatu dari masa lalu akhirnya menyusul Damar hingga ke tempat ini. Dari kejauhan, Livia menyaksikan interaksi mereka tanpa suara. Namun setiap gerak tubuh menyiratkan satu hal yang jelas. Damar pernah terlibat dalam sesuatu yang besar. Sesuatu yang menyakitkan, dan sesuatu yang belum selesai. Beberapa hari kemudian, kebenaran mulai tampak seperti serpihan kaca di cermin yang retak. Damar bukan orang sembarangan. Ia, dulunya adalah seorang terapis alternatif dan penyembuh energi yang dikenal di berbagai daerah. Memiliki kemampuan yang dianggap di luar nalar manusia biasa. Namun dengan kelebihan itu, ia juga pernah terlibat dalam sebuah peristiwa tragis di masa silam. Sebuah penyembuhan yang berakhir dengan kematian, sebuah keajaiban yang berubah menjadi kutukan bagi orang-orang yang tidak memahaminya. Dunia berbalik, mengutuknya Ea di Selokon. Ia memilih menghilang. Sejak saat itu, Damar hidup sebagai bayangan, menyembunyikan kemampuan yang justru menjadi asal segala masalahnya. Angin pantai mulai kehilangan kelembutannya. Awan gelap sering menggantung di atas kota, seolah alam ikut merasakan perubahan besar yang tengah terjadi di rumah megah milik keluarga Livia. Keajaiban yang semula membawa harapan kini berubah menjadi ancaman yang pelan tapi pasti, merambat ke dalam kehidupan mereka. Sosok dari masa lalu. Damar akhirnya benar-benar muncul ke permukaan. Seorang pria berpenampilan rapi, bermata tajam, dan membawa aura dingin, mulai terlihat berkeliaran di sekitar lingkungan rumah. Keberadaannya tidak mencolok, tetapi cukup untuk menimbulkan rasa gelisah bagi siapapun yang peka. Ia tidak bersenjata, tidak berteriak, tidak memaksa, namun langkahnya seperti jejak maut yang mengikuti Damar kemanapun dia berada. Livia menyadari
adanya perubahan dalam diri suaminya. Tubuh Damar sering menegang saat berada di luar ruangan. Matanya lebih waspada, pandangannya tak lagi setenang dulu. Ia seperti seseorang yang sedang menunggu bom waktu meledak, namun memilih berdiri tepat di atasnya. Orang-orang mulai menyelidiki masa lalu. Damar, media mencium cerita lama yang mulai dibuka kembali, tuduhan, kematian misterius, dan laporan-laporan yang tidak pernah selesai. Nama Damar yang dulu terkubur kini kembali diangkat ke permukaan bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai ancaman. Reputasi keluarga Livia dipertaruhkan. Para investor mundur, relasi bisnis mulai membatalkan kerjasama. Nama besar yang selama puluhan tahun dijaga kini berada di ujung kejatuhan. Hanya karena satu pria yang menumpang di sisi kehidupan Livia, seorang pria yang telah ia sumpahi untuk nikahi, dan kini justru menjadi satu-satunya orang yang benar-benar berarti baginya. Di tengah tekanan dan ancaman yang makin mendekat, Damar mengambil keputusan yang tak seorang pun minta. Ia mulai menjauh. Bukan karena kebencian, bukan karena penyesalan, tapi karena cinta yang terlalu besar untuk menarik siapapun ke jurang yang telah lama menunggunya. Ia sadar, kehadirannya hanya akan menghancurkan semua yang ada di sekitar Livia. Kekuasaan, keluarga, bahkan hidupnya sendiri. Livia merasakannya. Rumah terasa kembali kosong. Meski tubuh Damar masih ada di sana, jarak di antara mereka bukan lagi tembok, melainkan samudra kesunyian. Dan justru di sanalah Livia menyadari sesuatu yang paling mengejutkan dalam hidupnya. Ia telah jatuh cinta. Bukan pada pria kaya, bukan pada pria gagah, bukan pada pria yang sempurna di mata dunia, melainkan pada pria yang penuh luka, penuh dosa, masa lalu, penuh rahasia, dan penuh ketulusan. Untuk pertama kalinya, Livia tidak peduli pada apa kata dunia. Ia tidak peduli pada nama besar keluarganya, pada kekayaannya, pada ancaman kehilangan segalanya. Yang ia pedulikan hanya satu. Ia tidak ingin Damar pergi. Namun cinta itu datang terlambat. Suatu malam Damar menghilang dari rumah itu. Tidak ada jejak jelas, tidak ada perpisahan resmi, tidak ada penjelasan. Yang tertinggal hanya kamar kosong, aroma tanah dan angin laut yang samar, serta perasaan hampa yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Livia menyadari bahwa pria yang dulu dianggap beban oleh dunia justru telah menjadi bagian dari jiwanya yang kini hilang. Hari-hari berlalu seperti kehampaan yang dipaksa berdetak. Sang ibu terus membaik, bahkan mampu berjalan sendiri menyusuri taman yang dulu menjadi saksi kesedihan. Namun semakin sembuh sang ibu, semakin tenggelam hati Livia. Keajaiban itu kini terasa seperti ironi yang menyakitkan. Livia kembali ke taman pantai. Tempat di mana segalanya dimulai. Tempat di mana seorang pria lusuh berlutut di atas tanah dan mengubah takdirnya. Di bawah pohon tua yang sama, di balik suara ombak yang sama, ia menemukan kembali jejak energi yang tak pernah benar-benar pergi. Dan di sanalah Damar berada. Wajahnya lebih pucat, tubuhnya lebih kurus, namun sorot matanya tetap sama tenang, dalam, penuh keikhlasan yang menyiksa bagi siapapun yang melihatnya. Di sekitar mereka, udara terasa berat, seperti dua kutub yang akhirnya bertemu setelah berputar dalam penderitaan yang panjang. Masa lalu, sekarang, dan masa depan bertaut dalam satu titik yang tak bisa dihindari lagi di dalam dirinya. Livia akhirnya menerima kebenaran yang paling sederhana, sekaligus paling menyakitkan. Pria itu telah mengorbankan segalanya demi orang lain, dan ia tidak bisa membiarkannya terus berjalan sendirian. Keajaiban itu bukan hanya tentang kesembuhan sang ibu. Keajaiban itu adalah tentang lahirnya cinta yang tidak bisa diusir oleh dunia manapun. Dan di sanalah, di tepi laut, yang menjadi saksi bisu selama ini. Takdir mereka bersiap menuliskan bab terakhirnya. Pagi itu datang dengan langit yang lebih cerah dari biasanya, seolah alam benar-benar memilih untuk menghadirkan awal yang baru. Di taman dekat pantai, daun-daun berkilau diterpa cahaya matahari, dan angin laut bertiup lembut seperti doa yang terkabul. Setelah badai panjang yang menghantam hidupnya, Livia akhirnya berdiri di satu titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Titik penerimaan dan ketenangan. Ia tidak lagi melihat dunia seperti dahulu. Kekayaan yang dulu menjadi pelindung rasa aman, kini tampak seperti bayangan yang bisa menghilang kapan saja. Popularitas dan gengsi yang pernah ia kejar, kini terasa rapuh dan tak berarti. Yang tersisa di dalam dirinya hanyalah satu hal yang selama ini tersembunyi di balik amarah, kesombongan, dan luka cinta yang tulus. Damar yang selama berminggu-minggu menghilang, kini kembali berdiri di hadapan dunia dengan kesadaran yang berbeda. Ia tidak lagi bersembunyi dari masa lalunya. Ia tidak lagi melarikan diri dari kemampuan yang selama ini dianggap kutukan, dengan bantuan beberapa orang yang pernah merasakan keajaibannya secara positif. Kebenaran tentang masa lalunya mulai terungkap perlahan.
Tuduhan lama mulai runtuh satu persatu. Fakta yang terkubur akhirnya muncul ke permukaan. Peristiwa tragis yang dulu menimpa seseorang dalam proses penyembuhan terbukti bukan kesalahan Damar, melainkan akibat kelalaian pihak lain yang memanfaatkan kemampuannya tanpa memahami batasnya. Nama Jongdul tercemar kini perlahan dipulihkan. Livia bukan lagi gadis sombong yang berjalan dengan kepala tinggi di atas dunia. Ia telah berubah. Ia menjadi wanita yang memahami arti kehilangan, pengorbanan, dan keajaiban yang sejati. Ia memilih berdiri di sisi pria yang dahulu ia hina, bukan karena janji, bukan karena rasa bersalah, melainkan karena cinta yang telah tumbuh dalam diam. Sang ibu yang kini mampu berjalan sendiri, bahkan tersenyum kembali pada dunia, menjadi saksi hidup dari keajaiban itu. Keajaiban yang bukan hanya memulihkan tubuh, tetapi juga menyembuhkan hati anaknya yang pernah beku oleh ego dan rasa sakit. Bersama Livia dan Damar, kembali ke taman pantai itu, tempat awal mula segalanya. Tempat sumpah diucapkan, tempat keajaiban lahir. Kali ini mereka tidak datang sebagai orang asing yang terikat janji nekat, melainkan sebagai dua jiwa yang telah memilih satu sama lain dengan kesadaran penuh di bawah pohon tua yang sama, di antara suara ombak yang tak pernah berubah. Cinta itu akhirnya menemukan rumahnya. Bukan cinta yang sempurna, bukan cinta yang mudah, melainkan cinta yang lahir dari luka, ditebus dengan pengorbanan, dan dikuatkan oleh keajaiban. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lamanya, Livia merasa benar-benar hidup, benar-benar bebas, benar-benar dicintai. Taman itu tak lagi menjadi saksi kesedihan. Taman itu kini menjadi saksi kebahagiaan.